Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi ya dalam pelajaran tematik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tema 3 atau tema 2C. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama ya. Isti'adah dan sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Nah, kita mulai yuk. Kali ini kita akan mulai dengan pelajaran PPKN. Hai teman-teman, kita berlanjut ke materi berikutnya ya. Nah, teman-teman masih ingat kan bunyi sila kelima Pancasila? Apa yuk bunyinya? Ya, pintar. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau lambangnya apa ya? Pintar. Lambangnya adalah padi dan kapas. Contohnya sila kelima yaitu bekerja sama menyiapkan sarapan di rumah ya teman-teman. Nah, kalau sila kedua apa ya bunyinya? Pintar. Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lambangnya apa ya teman-teman? Pintar. Lambangnya adalah rantai. Lalu contohnya kita harus saling menyayangi sesama ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita bermain harus selalu rukun ya, tidak boleh saling membeda-bedakan agar hidup kita nyaman dan aman. Teman-teman, kalau kita mempunyai hobi yang berbeda dengan teman yang lain, harus tetap menghargai ya, tidak boleh saling membeda-bedakan agar hidup kita aman. Nah teman-teman, di rumah atau dimanapun pasti punya sahabat atau punya teman yang berbeda suku kan? Seru kan pastinya kalau kita mempunyai teman yang berbeda suku. Teman-teman juga harus tetap menghargainya agar hidup kita tetap harmonis. Jadi kalau kita mempunyai kegemaran atau mempunyai perbedaan dengan orang lain, kita harus tetap rukun ya agar hidup kita aman dan nyaman. Yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman agama di sekolah. Nah, di buku cetak teman-teman juga bisa lihat ya, Nina dan teman-temannya ternyata berbeda agama. Nina dan Deli beragama Islam, sedangkan Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu dan Lani beragama Konghucu. Meskipun mereka berbeda, tapi mereka tetap rukun dan saling menghargai saat bermain. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Nah, jika teman-teman mempunyainya, maka tetap bermain dengan rukun ya. Kita lanjut ya teman-teman. Selain itu, sikap sopan dan santun diajarkan oleh semua agama. Mengucapkan salam, kata tolong, dan terima kasih merupakan contoh perilaku sopan dan santun. Nah, bersikap sopan santun juga merupakan budaya dari Indonesia. Kita hendaknya bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Bersikap sopan dan santun adalah tanda kita menghormati orang lain. Saat Nina dan teman-temannya ingin mulai belajar di kelas, mereka tentu saja berdoa dulu ya teman-teman.
Nah, mereka berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sebelum Nina dan teman-temannya masuk kelas, mereka mencium tangan bu guru ya sebelum masuk kelas tadi. Nah, mencium tangan ini dilakukan untuk menghormati orang tua, saudara, atau orang yang lebih tua lainnya, misalnya bu guru atau pak guru. Mencium tangan juga merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Nah, selain itu, sebelum teman-teman berangkat, tentu teman-teman pamit dulu kan kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana sih bunyi salam? Kalau misalnya orang Islam, kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, manusia itu saling membutuhkan satu sama lain ya. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Menolong hendaknya tidak membeda-bedakan agama. Kita boleh menolong siapa saja, asalkan dalam kebaikan. Apakah kamu punya pengalaman menolong teman yang berbeda agama? Selanjutnya, teman-teman, Allah menciptakan manusia, ada yang menjadi perempuan dan ada yang menjadi laki-laki. Meskipun berbeda, namun tetap boleh berteman ya. Anak perempuan dan anak laki-laki juga boleh bermain bersama, namun ada batasannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan. Selain bermain dan berteman, anak laki-laki dan anak perempuan juga boleh bekerja sama ya. Mungkin ada tugas yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, tugas tersebut dibagi dengan adil sehingga tugas tersebut bisa lebih cepat diselesaikannya. Siswa di kelas Nina ternyata berasal dari berbagai suku. Nina berasal dari suku Jawa, Joni berasal dari suku Batak, Deli berasal dari suku Minang, dan Tony berasal dari suku Ambon. Nah, kalau suku teman-teman apa? Meskipun berbeda suku, mereka tetap rukun dalam bermain, dalam belajar. Mereka juga selalu bekerja sama. Bagaimana dengan teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman juga saling menghargai ya, meskipun sukunya berbeda. Sekarang kita lanjut sikap terhadap anggota keluarga yang berbeda usia. Teman-teman bisa juga melihatnya di buku halaman 104. Nah, usia kita dengan adik atau kakak kita berbeda. Begitu pula usia kita dengan ayah, ibu, kakek, atau nenek berbeda ya. Nah, orang dengan usia yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda pula. Nah, di halaman 104 ada kategorinya ya teman-teman. Coba bisa dilihat di dalam tabel. Usia 1 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Sedangkan usia 12 tahun sampai 17 tahun disebut remaja. Dan usia yang lebih dari 18 tahun disebut dewasa. Nah, kita harus menyayangi saudara kita yang lebih muda. Kita juga harus menghormati kepada saudara kita yang lebih tua. Kita harus menyapa mereka dengan santun. Coba teman-teman, apakah tahu siapa anggota keluarga besarmu yang tergolong anak-anak? Kemudian siapa juga anggota keluarga besarmu yang tergolong remaja? Dan yang terakhir, kira-kira siapa anggota keluarga besarmu yang tergolong orang dewasa? Nah, itu tadi ya teman-teman, review dari pelajaran PPKN subtema 3 dan subtema 4. Semoga teman-teman sudah lebih paham ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yuk,
Tetap semangat teman-teman! Nah, teman-teman, hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran yang ada di tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Ibu akan mereview tema 3, subtema 1 dan 2 yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman masih ingat di pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1 dan 2 kita sudah belajar apa saja? Sudah belajar banyak hal ya teman-teman. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Di antaranya yang pertama kita sudah belajar tentang letak suatu tempat. Kemudian yang kedua kita juga belajar membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, kita juga belajar mencari arti kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Lalu yang keempat, kita belajar tentang melengkapi kalimat berdasarkan teks tentang kehidupan sosial. Yang kelima, kita belajar menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian yang keenam, kita juga belajar menulis cerita berdasarkan gambar. Dan yang ketujuh, kita juga belajar menjawab pertanyaan sesuai bacaan tentang kegiatan jual beli dan juga tentang letak suatu tempat. Kurang lebih itu yang sudah kita pelajari di tema 3, subtema 1 dan 2 pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas dari yang pertama ya teman-teman, tentang letak suatu tempat. Nah, letak suatu tempat ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang, di seberang, dan di antara atau yang ada di tengah-tengah bangunan yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Itu yang dimaksud dengan di antara ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk letak suatu tempat selain tadi yang ibu sebutkan, di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang, di seberang, dan di antara, ada juga kita akan menyebutkan letak suatu tempat berdasarkan arah mata angin. Arah mata angin itu ada yang di timur, barat, selatan, utara. Untuk memudahkan teman-teman menghafal dan mengingatnya, kita akan coba sambil bernyanyi ya. Pertama, ibu mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman. Kita akan hafalkan dari mulai arah barat. Arah barat adalah arah tempat kita sholat atau kiblat. Kiblat kita menghadap ke barat. Untuk memudahkan teman-teman mengingat ya. Kemudian kita menghafalnya sesuai dengan gerakan atau putaran arah jarum jam, yaitu ke kanan. Nah, ibu contohkan ya. Nanti teman-teman diikuti juga di rumah ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Jadi barat itu arah kita sholat atau kiblat kita di depan, pokoknya lurus ke depan ya teman-teman. Barat laut agak menyerong sedikit ke arah kanan. Terus utara di sebelah kanan kita teman-teman. Ya, ada di kanan kita. Utara, timur laut juga ada menyerong sedikit ke sebelah kanan. Terus timur ada di belakang kita teman-teman. Kalau barat di depan berarti timur di belakang. Tenggara menyerong ke sebelah kiri. Selatan ada di sebelah kiri kita teman-teman, sejajar ya dengan tangan kiri. Barat daya terakhir, barat dayanya menyerong ke arah kiri bagian depan kita nih teman-teman. Coba ya sekali lagi ibu nyanyikan sambil teman-teman ikuti di rumah ya. 1, 2, 3.
Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Mudah ya menghafalnya. Semoga bisa membantu teman-teman mengingat mata angin ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang membuat kalimat berdasarkan kegiatan ekonomi. Nah, contoh kalimatnya adalah yang pertama, hari ini ibu akan berbelanja ke pasar. Itu salah satu contoh kalimatnya. Kemudian contoh yang kedua adalah ayah mengantar ibu berbelanja ke pasar. Nah, yang ketiga contoh kalimatnya adalah ibu membeli buah-buahan yang ada di pasar. Itu tadi merupakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli ya teman-teman. Semoga mudah teman-teman pahami ya. Nah, di kegiatan yang ketiga adalah kita akan mereview tentang mencari arti kata yang berkaitan dengan jual beli. Di kegiatan jual beli ada banyak sekali kata-katanya ya teman-teman, seperti pembeli, penjual, kasir, dan lain-lain. Kita bisa mencari arti kata-kata tersebut di dalam kamus. Teman-teman masih ingat cara menggunakan kamus? Gimana ya cara menggunakan kamus? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa teman-teman? Mencari huruf pertamanya di dalam kamus. Misalnya kita ingin mencari arti kata kasir, berarti kita harus mencari apa dulu ya di dalam kamus? Mencari huruf K, karena kasir diawali dengan huruf K. Setelah kita menemukan huruf K di dalam kamus, kemudian kita mencari huruf apa lagi ya teman-teman? Huruf A. Nah, begitu seterusnya sampai teman-teman menemukan arti kata kasir. Insya Allah mudah diingat ya cara menggunakan kamus. Teman-teman nanti bisa praktikkan di rumah untuk mencari arti kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Selamat mencoba teman-teman. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yang akan kita review adalah tentang melengkapi kalimat berdasarkan teks tentang kehidupan sosial. Nah, gimana ya cara kita bisa melengkapi kalimat tersebut? Caranya adalah kita harus membaca dulu sebuah teksnya teman-teman. Setelah kita baca teksnya, barulah insya Allah kita bisa melengkapi kalimat yang ada di pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Yang kelima, kita akan mereview tentang menyusun kata menjadi kalimat. Nah, di sini kita akan diminta untuk menyusun kata-kata yang belum benar menjadi sebuah kalimat yang benar. Contohnya ada di buku tema 3 halaman 43. Nah, Ibu coba bacakan salah satu contohnya ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah koperasi menjaga, membantu guru Mina sekolah. Nah, kalimat kata-kata tersebut belum benar kan? Kalau kita diminta untuk menulis kalimat menjadi kalimat yang benar adalah Nina membantu guru menjaga koperasi sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman menyusun kalimatnya adalah teman-teman bisa memberi nomor di sebuah kata sesuai urutannya. Misalnya Nina, teman-teman bisa isi dengan nomor 1, artinya urutan pertama yang akan kita tulis nanti menjadi sebuah kalimat yang benar. Kemudian membantu, teman-teman tulis urutan kedua, diberi nomor di atas kalimatnya ya. Terus yang ketiga adalah guru.
teman-teman bisa tulis lagi nomor 3 di atas kalimatnya atau di atas katanya sampai kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar. Insya Allah teman-teman udah dipahami juga ya. Teman-teman juga bisa mencoba membuat kalimat menjadi kalimat yang benar di halaman 43. Selamat mencoba. Nah, yang keenam adalah kita akan mereview tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk menulis cerita berdasarkan gambar adalah teman-teman lihat dulu gambar tersebut. Gambarnya kira-kira tentang apa ya? Kalau teman-teman sudah lihat, teman-teman pahami gambarnya. Insya Allah kalau teman-teman sudah melihat dan sudah memahami, teman-teman akan mudah menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Karena teman-teman sudah tahu nih maksud dari gambar tersebut menceritakan tentang apa. Tinggal teman-teman tulis ceritanya berdasarkan kalimat teman-teman sendiri ya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang menjawab pertanyaan tentang kegiatan jual beli dan juga tentang letak suatu tempat. Kalau kita mau menjawab pertanyaan, hal yang harus kita lakukan apa ya teman-teman? Kita baca dulu cerita sebelumnya, kemudian barulah kita akan bisa menjawab pertanyaan. Kalau kita belum baca ceritanya, kira-kira bisa nggak ya menjawab pertanyaan? Tidak bisa ya, karena kita belum paham ceritanya tentang apa. Maka kita baca dulu ceritanya atau kalimat sebelumnya, baru kita bisa menjawab pertanyaan yang ada. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mereview bahasa Indonesia tema 3, subtema 1 dan 2. Kemudian untuk subtema 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh guru yang lain. Selamat menyimak teman-teman. Dilanjutkan ya teman-teman pada pembahasan tema 3, subtema 3 dan 4. Materi kita hari ini adalah tentang bahasa Indonesia. Selamat menyimak pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah yang pertama, menemukan kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah atau kebiasaan di sekolah. Contoh katanya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah tentang menggunakan kosakata tentang budaya sopan santun di sekolah. Nina selalu menyapa teman-temannya dengan ramah. Nina juga selalu menggunakan kata tolong jika ingin meminta bantuan kepada temannya. Dan tak lupa setelah diberi bantuan, Nina mengucapkan terima kasih. Bersikap sopan santun adalah tanda kita menghormati orang lain. Materi bahasa Indonesia kali ini tentang tolong menolong. Oke, simak cerita berikut ini ya teman-teman. Nina dan teman-teman sedang bermain dengan gembira. Ketika bermain, Lani terjatuh karena tersandung. Lani merasa kesakitan, lututnya terluka. Nina dan teman lainnya membantu Lani. Tolong menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Nina dan teman-teman ingin mengantar Lani pulang. Perhatikan letak rumah Lani pada gambar berikut ini. Dari sekolah, mereka berjalan ke arah barat, melalui jalan Kenanga. Lalu belok kiri di jalan Mawar. Rumah Lani terletak tepat di samping masjid.
Lani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Nina dan Deli. Lani sangat bersyukur mempunyai teman-teman yang suka membantu dan menolong Lani. Setelah mengantar Lani pulang, Nina dan Deli pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman, selamat menyimak cerita dongeng berikut ini ya. Semut dan Kepompong. Pada suatu hari di hutan, hujan turun dengan lebat, disertai angin kencang. Banyak pohon yang tumbang. Setelah hujan reda, seekor semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Semut melihat Kepompong di dahan yang patah. Hahaha, sungguh kasihan kamu Kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana, kedinginan dan tidak punya tempat berlindung. Kepompong bersedih mendengar perkataan semut. Semut pun pergi meninggalkan Kepompong. Beberapa hari kemudian, semut berjalan melewati jalanan yang becek. Tiba-tiba saja semut terpleset dan masuk ke dalam lumpur. Semakin lama, tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur. Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur. Tolong, tolong. Hai semut, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Iya, betul. Maukah kamu menolongku? Aku hampir tenggelam. Baiklah. Ayo raih tanganku. Kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkannya di atas bebatuan. Terima kasih telah menolongku, padahal kamu tidak mengenalku. Kamu lupa padaku ya? Aku adalah Kepompong yang waktu itu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Semut merasa malu sekali. Kupu-kupu tetap menolong semut meskipun ia pernah diejek. Semut pun berterima kasih dan berjanji tidak akan mengejek hewan lain lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bagaimana teman-teman? Tadi teman-teman sudah menyimak ya lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Dari lagu tersebut teman-teman bisa mengetahui arti katanya ya. Bunilah ambilkan contoh pada lirik lagu tersebut. Yang pertama, Indonesia tanah air beta, yang artinya Indonesia tanah air saya. Selanjutnya, pusaka abadi nan jaya. Pusaka abadi artinya pusaka adalah warisan dan abadi artinya kekal. Itu adalah salah satu contoh arti kata dari lirik lagu Indonesia Pusaka ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah tentang menceritakan kegiatan sosial secara lisan. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Hari raya hampir tiba. Ibu ingin memberikan bingkisan kepada tetangga yang kurang mampu.
Deli memiliki uang tabungan. Deli ingin ikut berbagi. Deli ingin membelikan bingkisan dengan uang tabungannya. Ibu merasa bangga kepada Deli. Deli mau berbagi kepada tetangga yang membutuhkan. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas atau pembahasan review tema 3 ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mengerti dan paham dari materi yang sudah disampaikan oleh ibu guru. Dan untuk menjadi pembelajaran persiapan PAS nanti. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.